Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1953 sampai tahun 1955 bab 1953 Perang Besar dimulai, terima. Pemuda itu setuju, lalu buru-buru berbalik dan pergi. Setelah Li Tang melihat pemuda itu pergi, ekspresi wajahnya masih sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk dengan suara rendah, mereka semua adalah sekelompok sampah, begitu banyak orang bahkan tidak dapat menghentikan salah satu dari mereka. Jika pemimpin mengetahui hal ini, bagaimana saya harus menjelaskannya? Saudara Li, jangan terlalu cemas. Kekuatan Fendi Zanders memang menakutkan. Wajar jika orang-orang di bawah komando Anda tidak dapat menghentikannya. Sangat tidak mungkin bagi pemimpin untuk menyalahkan Anda atas masalah sepele seperti itu. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua masuk ke dalam tenda dan berkata kepada Li Tang sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Li Tang mau tidak mau tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua itu, ekspresi wajahnya langsung berubah, berjalan ke arah lelaki tua itu dengan hormat, dan berkata dengan tersenyumlah, "Tetua ketiga, mengapa kamu ada di sini?" Pemimpin sudah menduga bahwa orang-orang Anda mungkin tidak dapat menghentikan Fendi Zanders, jadi dia meminta saya untuk datang dan membantu Anda. Tetua ketiga menjawab dengan ringan. Tetua ketiga, jangan khawatir, orang-orangku baru saja lalai, aku pasti akan menyingkirkan orang ini, dan aku tidak akan pernah membiarkan dia dekat dengan kepala sekolah. Li Tang berkata dengan tergesa-gesa. Haha. Tetua ketiga tertawa keras setelah mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata dengan ringan, "Saudara Li, kamu mungkin tidak tahu sesuatu, Fendi Zanders ini bukan prajurit biasa, dia baru saja menghapus bulan darah kita hanya beberapa hari yang lalu itu adalah cabang dari ajaran, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri sama sekali, wajar jika orang biasa tidak bisa menghentikannya, dan membiarkan dia memasuki Gunung Sutep juga merupakan niat dari pemimpinnya." Setelah mendengar kata-kata tetua ketiga, Li Tang tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Tetua ketiga, apa maksudmu dengan kalimat ini?" Sangat mudah bagi Fendi Zanders untuk memasuki Gunung Sutep, tapi mungkin tidak mudah untuk keluar. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk menutup pintu dan memukuli anjing itu. Tetua ketiga berkata dengan ringan. Jadi ini ya. Senyum akhirnya muncul di wajah Li Tang, karena dia bisa merasakan bahwa tetua ketiga dan pemimpinnya benar-benar sepertinya dia tidak menyalahkannya saat ini, yang melegakan suasana hati Li Tang yang awalnya gugup. Tetua ketiga menoleh dan melirik ke arah Li Tang, tetapi tidak banyak bicara. Laporkan. Saat ini, seorang pemuda lain memasuki tenda. Li Tang menoleh dan menatap pemuda itu, lalu bertanya dengan hampa, "Ada apa?" "Kami sekarang telah memahami posisi target. Dia sekarang mendekati kepala sekolah, dan orang-orang kami tidak dapat menghentikannya sama sekali. Kekuatannya terlalu menakutkan," kata pemuda itu dengan suara rendah. "Apakah dia benar-benar mendekati kepala sekolah?" Setelah mendengar kalimat ini, Li Tang tampak sedikit terkejut, lalu menoleh dan bertanya kepada tetua ketiga, "Tetua ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Pastikan untuk menghentikan orang ini, dan jangan biarkan orang ini mendekati markas apapun yang terjadi." Ekspresi wajah tetua ketiga juga sedikit berubah saat ini. "Oke, kalau begitu aku sendiri yang akan pergi ke sana." Li Tang merasa kecepatan gerak Fendi Zanders terlalu cepat, dan dia harus melakukannya sendiri, jika tidak, jika Fendi Zanders terus maju seperti ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. "Saudaraku Li, aku akan pergi bersamamu." Tetua ketiga juga buru-buru berdiri. Li Tang tidak banyak bicara, dia berbalik dan keluar dari tenda. Beberapa menit kemudian, Li Tang membawa anak buahnya dan melaju menuju posisi Fendi Zanders dengan membawa sederet senjata berat seperti truk dan tank. Tampaknya perang akan segera dimulai. Di sisi lain, setelah memasuki Gunung Sutep, Fendi Zanders berjalan menuju posisi kepala sekolah sesuai petunjuk kompas. Semakin dekat Fendi Zanders dengan posisi kepala sekolah, semakin kuat aura anehnya. Dia samar-samar merasa bahwa aura aneh ini seharusnya adalah nafas yang memancar dari pemimpin Sekte Bulan Darah. Hanya saja pemimpin Sekte Bulan Darah bukanlah seorang pejuang, melainkan jiwa, itulah mengapa auranya begitu unik. Dalam perjalanannya, Fendi Zanders juga bertemu dengan banyak orang dari Li Tang, namun orang-orang tersebut bahkan tidak sempat menembak Fendi Zanders, sehingga mereka langsung dibunuh oleh Fendi Zanders. Meskipun Li Tang menyembunyikan banyak bawahannya di Gunung Sutep, nyatanya, orang-orang ini sekarang tersebar, dan mereka tidak dapat memberikan pengaruh apapun kepada Fendi Zanders sama sekali. Apalagi Fendi Zanders tidak berniat menyembunyikan keberadaannya dari awal hingga akhir. Dia selalu berjalan menuju posisi kepala sekolah dengan angkuh, karena Fendi Zanders tahu bahwa orang-orang ini seharusnya tahu bahwa sejak dia memasuki Gunung Sutep, mereka menerobos masuk. Namun, Li Tang dan yang lainnya masih sangat cepat. Mereka memperkirakan arah Fendi Zanders berdasarkan lintasan Fendi Zanders, dan mereka sampai di suatu tempat dengan medan yang relatif tinggi, dan mereka akan mencegat Fendi Zanders ketika dia muncul.
Duduk di dalam truk, Li Tang masih memasang ekspresi gugup di wajahnya, karena di dalam hatinya dia tahu betul bahwa jika Fendi Zanders benar-benar masuk ke markas, dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemimpinnya, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekitar 5 menit kemudian, walkie-talkie Li Tang berdering. Laporkan, target mungkin memasuki jangkauan serangan kita dalam 3 menit. Apakah Anda ingin melepaskan tembakan? Setelah Li Tang mendengar kalimat ini, ekspresinya menjadi sedikit bersemangat, dan dia segera mengambil walkie-talkie dan berteriak, setelah target memasuki jangkauan serangan, saya akan membunuh orang ini dengan cara apapun. Menerima. Pihak lain merespons dengan cepat. Li Tang menyipitkan matanya dan menatap lurus ke depan, diam-diam menunggu Fendi Zanders muncul. Benar saja, 3 menit kemudian, Fendi Zanders benar-benar muncul dalam jangkauan pandangan semua orang. Meski hanya sosok samar-samar, semua orang masih bisa melihat bahwa orang tersebut adalah targetnya. Itu bisa dianggap muncul. Li Tang menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil walkie-talkie dan berteriak, bersiaplah untuk menembak. Ledakan. Mengikuti perintah Li Tang, terdengar suara keras di Gunung Sutep. Peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan satu demi satu, tetapi mereka hanya memiliki satu sasaran, dan itu adalah Fendi Zanders. Meskipun kekuatan kerajaan 10.000 Buddha tidak kuat, mereka masih memiliki senjata konvensional tersebut, dan kekuatan senjata tersebut juga sangat menakjubkan. Hanya satu peluru saja yang bisa dengan mudah membunuh prajurit peringkat hitam dalam hitungan detik. Meskipun kekuatan para pejuang sangat menakutkan, mereka bukanlah dewa, dan tubuh mereka lebih kuat dari orang biasa. Jika pendekar tidak menggunakan teknik latihan tubuh dan nafas untuk melindungi tubuhnya, maka kemampuan bertahannya sebenarnya kurang baik. Akan jauh lebih kuat dari orang biasa. Akhir bab ini. Bab 1954. Bab 1954 monster macam apa itu? Terus terang, alasan mengapa seorang pejuang menjadi kuat adalah karena mereka dapat menggunakan nafas dalam tubuh mereka untuk memperkuat tubuh mereka. Namun tidak peduli bagaimana Anda memperkuatnya, tubuh Anda tetaplah tubuh Anda. Tidak peduli bagaimana Anda berlatih, mustahil tubuh Anda berevolusi menjadi kerangka baja. Ini juga yang menjadi alasan mengapa begitu banyak pejuang memilih latihan tubuh, karena latihan tubuh hanya dapat menutupi kekurangan prajurit ini. Tentu saja, betapapun kuatnya teknik latihan tubuh, sangatlah mustahil untuk bersaing dengan senjata modern ini. Kekuatan Fendi Zanders memang sudah sangat menakutkan, namun kini ia tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan peluru tersebut. Saat menghadapi peluru, Fendi Zanders hanya bisa memilih untuk menahan dengan nafas, atau mengubah arah larinya. Untuk sesaat, peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju posisi Fendi Zanders, memberi orang perasaan bahwa mereka berada di medan perang, dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Tetua ketiga, jangan khawatir, Fendi Zanders ini pasti hancur hari ini, saya tidak percaya, seseorang bisa selamat dari serangan seperti itu. Li Tang tampak sangat puas dengan situasi saat ini, menoleh dan berkata kepada tetua ketiga sambil tersenyum. Tetua ketiga menyipitkan matanya dan melihat ke depan, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Laporkan, serangannya selesai. Saat ini, walkie-talkie Li Tang berdering lagi. Sangat bagus. Li Tang mengangguk sangat puas, lalu melihat reruntuhan di depannya, dan berkata sambil tersenyum, tetua ketiga, menurutku kekhawatiranmu sebelumnya tidak diperlukan. Di depan peluru, bukankah dia masih menjadi mayat? Tanda tanya petik 2. Bagaimana kamu tahu bahwa Fendi Zanders sudah mati? Tetua ketiga bertanya pada Li Tang dengan suara rendah. Li Tang tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata dari tetua ketiga, dan kemudian berkata sambil tersenyum, jangan bercanda. Bagian depan hampir menjadi api penyucian. Apakah menurutmu ada orang yang bisa selamat? Jangan katakan apapun. Itu manusia, bahkan seekor lalat pun tidak dapat bertahan hidup. Apakah kamu melihat apa itu? Tetua ketiga mengulurkan jarinya dan menunjuk tepat ke depannya. Li Tang tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat, yang membuat seluruh orang membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Fendi Zanders sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, dan dia terus berjalan ke arah mereka. Bukan hanya Fendi Zanders yang tidak terluka, bahkan pakaian Fendi Zanders pun tidak rusak sama sekali. Pemandangan saat ini sungguh terlalu mengejutkan, mata semua orang membelalak, orang-orang di bawah tangan Li Tang tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Fendi Zanders bisa tetap tidak terluka di bawah serangan yang begitu kejam tadi. Ini, apa yang terjadi di sini? Li Tang menyipitkan matanya dan berteriak. Orang ini seharusnya membentuk pelindung dengan nafasnya sendiri, jadi serangan itu tidak menyakitinya sama sekali. Orang ini bisa membuat pelindung yang kuat. Pantas saja Tao Tianwen, Miao Donglai dan yang lainnya bukanlah dia. Lawan. Li Tang menatap matanya dan bertanya. Kamu belum perlu tahu apa penutup pelindungnya, jadi cepatlah mencari cara untuk menghentikan orang ini. Tetua ketiga berkata dengan ringan. Ya, orang ini harus segera dihentikan, dan kita tidak boleh membiarkan orang ini melangkah lebih jauh. Li Tang berteriak. Preman. Setelah orang-orang Li Tang mendengar kata-kata ini, mereka mengendarai kendaraan lapis baja dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders.
Namun yang tidak pernah disangka orang-orang ini adalah ketika kendaraan lapis baja hendak menabrak Fendi Sanders langsung mengulurkan tangan kanannya dan memaksa kendaraan lapis baja itu berhenti dengan satu tangan. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang kembali terkejut karena mereka tidak tahu monster macam apa Fendi Sanders itu dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Pengemudi mobil lapis baja itu dengan panik menginjak pedal gas, tetapi mobilnya tidak bisa bergerak di depan Fendi Sanders. Namun, di detik berikutnya, Fendi Sanders langsung mengangkat kendaraan lapis baja itu, lalu mengguncangnya dengan kuat. Beberapa ton kendaraan lapis baja tampak seperti mainan di depan Fendi Sanders, dan langsung dilemparkan ke kerumunan oleh Fendi Sanders. Dalam sekejap, banyak orang yang ditabrak menjadi daging cincang oleh kendaraan lapis baja. Dia, monster macam apa dia? Li Tang menyipitkan matanya dan berteriak, lalu mengambil walkie-talkie dan berteriak di mana kendaraan lapis baja berat itu. Cepat dan biarkan kendaraan lapis baja berat itu menembak. Laporkan, kendaraan lapis baja berat akan tiba dalam 2 menit. Pihak lain merespons dengan cepat. Apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Cepat hentikan orang ini dan mengulur waktu untuk kendaraan lapis baja berat itu. Li Tang menoleh dan meneriaki orang-orang di sampingnya. Setelah mendengar kata-kata Li Tang, semua orang bereaksi karena keterkejutannya tadi. Mereka mengambil senjata di tangan mereka dan menembak dengan liar ke posisi Fendi Sanders. Bagaimanapun, orang-orang ini masih berada pada jarak tertentu dari Fendi Sanders saat ini. Meski kekuatan bertarung Fendi Sanders barusan sangat menakutkan, mereka tetap merasa posisi mereka relatif aman. Peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan panik menuju posisi Fendi Sanders. Dan Fendi Sanders hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan cahaya keemasan langsung menghalangi di depannya. Saat ini, Fendi Sanders dapat sepenuhnya menahan peluru tersebut dengan nafasnya sendiri. Jadi bagi orang-orang itu, Fendi Sanders tampaknya memiliki perisai terkuat di dunia di hadapannya. Tidak peduli bagaimana mereka menembak, mereka tetap tidak dapat melukai Fendi Sanders sama sekali. Li Tang menatap posisi Fendi Sanders, dengan ekspresi menakutkan di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, monster macam apa pria ini? Mengapa peluru bahkan tidak bisa melukainya? Ekspresi wajah tetua ketiga saat ini juga sangat serius, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dengan cara ini, di bawah pengawasan semua orang, Fendi Sanders membawa peluru dengan kaku dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Peluru ini tidak dapat melukai Fendi Sanders sama sekali, tetapi dapat mempengaruhi kecepatan maju Fendi Sanders. Selain itu, Fendi Sanders tidak menggunakan peluru tersebut untuk menyerang orang-orang Li Tang. Bagaimanapun, jumlah pelurunya sangat banyak, jika Fendi Sanders menggunakan nafasnya untuk memanipulasi peluru-peluru ini, itu hanya akan menghabiskan dirinya secara berlebihan. Fendi Sanders sekarang perlu mempertahankan kondisinya dan menunggu untuk berurusan dengan pemimpin Sekte Bulan Darah. Adapun prajurit udang dan jenderal kepiting saat ini, Fendi Sanders tidak memperhatikan mereka sama sekali. Boom! Saat ini, 5 atau 6 raksasa muncul di hadapan semua orang. Ketika Li Tang melihat raksasa ini, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat, karena ini adalah kendaraan lapis baja berat yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Li Tang. Anda harus tahu bahwa jumlah kendaraan lapis baja berat di 10.000 Buddha sendiri sangat sedikit, dan mampu mengerahkan begitu banyak kendaraan lapis baja berat saat ini sudah merupakan wajah yang bagus bagi Bulan Darah. Dalam keadaan normal, jika ingin menggunakan kendaraan lapis baja berat ini, diperlukan persetujuan dari level tertinggi. Akhir bab ini. Bab 1955 Bab 1955. Adapun senjata berat lainnya, 10.000 Buddha memiliki lebih sedikit lagi. Apalagi medan di sini sangat rumit, penuh dengan pepohonan yang menjulang tinggi di mana-mana, kalaupun ada jet tempur sulit mengunci sasarannya. Jadi dalam situasi ini, kendaraan lapis baja berat adalah pilihan terbaik mereka. Api. Li Tang meraih walkie-talkie dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Ledakan. Untuk sesaat, 4 atau 5 kendaraan lapis baja berat menembaki posisi Fendi Sanders hampir bersamaan. Dan Fendi Sanders dengan mudah menghindari serangan kendaraan lapis baja berat itu hanya dengan kilatan sosoknya, dan kemudian dengan lambaian tangan kanannya, sebuah petir menyambar. Ledakan. Kendaraan lapis baja berat itu sepertinya tidak mampu menahan energi kuat yang terkandung dalam guntur, dan meledak seketika. Namun, ini hanyalah permulaan, diikuti oleh beberapa badai petir. Sedotan penyelamat hidup di mata Li Tang ternyata langsung terhapus. Pemandangan ini agak terlalu mengejutkan di mata orang-orang biasa, karena mereka tidak mengerti mengapa Fendi Sanders bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. Di mata mereka, Fendi Sanders tidak berbeda dengan dewa di drama TV. Kendaraan lapis baja tugas berat ini semuanya digunakan oleh Li Tang dari atas, dan hanya ada kurang dari 200 kendaraan lapis baja tugas berat di seluruh kerajaan 10.000 Buddha, tetapi saat ini, 5 di antaranya dihancurkan oleh Fendi Sanders begitu saja. Saya tidak tahu bagaimana saya harus menjelaskan hal di atas. Tentu saja, dan yang lebih penting, Li Tang juga dikejutkan oleh kekuatan Fendi Sanders. Untuk mampu menghancurkan kendaraan lapis baja berat yang terlihat seperti King Kong di mata orang biasa hanya dengan beberapa gerakan, kekuatan semacam ini sepertinya berada di luar jangkauan air mata manusia.
Dan bawahan Li Tang sangat ketakutan sehingga mereka menyerah untuk melawan, dan meletakkan senjata mereka satu demi satu, seolah-olah mereka berencana untuk melarikan diri. Apa yang sedang kalian lakukan? Cepat ambilkan senjatanya untukku. Li Tang mengambil walkie-talkie dan berteriak. Ketika semua orang mendengar kata-kata Li Tang, mereka tampak ragu-ragu, tetapi tetap tidak ada yang berani mengambil senjata dan menyerang Fendi Zanders. Siapapun yang berani melarikan diri sekarang akan menjadi pembelot, dan keluarga serta teman-temanmu akan terlibat dalam tindakanmu. Li Tang terus berteriak. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang buru-buru mengambil senjatanya. Mereka tahu jika mereka melarikan diri sekarang, anggota keluarga mereka mungkin akan menderita, jadi mereka hanya bisa memilih untuk angkat senjata dan berperang. Fendi Zanders memandang orang-orang di depannya dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, karena dia tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya dipaksa untuk tidak berdaya. Oleh karena itu, ketika Fendi Zanders menghadapi orang-orang ini, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatannya sendiri. Paling-paling, dia hanya membuat orang-orang ini kehilangan kekuatan bertarungnya, dan tidak langsung membunuh mereka. Fendi Zanders merasa jika dia benar-benar membunuh orang-orang biasa ini, tindakannya tidak akan berbeda dengan tindakan Sekte Bulan Darah. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, sebagian besar anak buah Li Tang jatuh ke tanah. Kekuatan Fendi Zanders bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang ini, bahkan jika itu hanya nafas, mereka tidak dapat menahannya. Li Tang menyaksikan bawahannya jatuh satu demi satu dengan mata menatap, ekspresi wajahnya adalah ketakutan selain kemarahan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetua ketiga, orang-orangku mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi cepatlah dan pikirkan cara. Setelah ragu-ragu sejenak, Li Tang menoleh dan berteriak pada tetua ketiga. Setelah mendengar kata-kata Li Tang, tetua ketiga juga memasang ekspresi sangat malu di wajahnya, karena dia tahu bahwa meskipun dia bergerak sendiri, itu pasti bukan lawan Fendi Zanders. Sekarang saya hanya bisa meminta bantuan kepala sekolah. Kata tetua ketiga dengan suara rendah. Bisakah kamu datang tepat waktu? Li Tang bertanya dengan bingung. Saudara Li, beritahu orang-orangmu untuk menunda sebentar, saya akan meminta bantuan sekarang. Setelah mengatakan ini, tetua ketiga berbalik dan berencana untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Li Tang tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tetua ketiga, dan kemudian tergagap, tetua ketiga, orang-orangku mungkin tidak dapat bertahan. Tetua ketiga tiba-tiba menoleh setelah mendengar kata-kata ini, dan lalu juga membeku di tempatnya. Karena semua bawahan Li Tang telah melepaskan perlawanan mereka saat ini, berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan. Fendi Zanders tidak membuang waktu untuk orang-orang ini, dan berjalan langsung menuju posisi Li Tang. Li Tang tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan mengurus bawahannya secepat itu. Dia menghabiskan begitu banyak energi dan bahkan mendapatkan kendaraan lapis baja yang berat, namun pada akhirnya dia tetap tidak bisa menghentikan Fendi Zanders. Tetua ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Tang tergagap dan bertanya pada tetua ketiga. Setelah tetua ketiga mendengar kata-kata ini, wajahnya terlihat sedikit putus asa, dan dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders menghampiri mereka berdua. Apakah kamu baru saja mengarahkan orang-orang ini untuk menyerangku? Fendi Zanders bertanya pada Li Tang tanpa ekspresi. Aku. Li Tang tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Fendi Zanders, jadi dia buru-buru menoleh untuk melihat tetua ketiga di sampingnya. Tetua ketiga ragu-ragu sejenak, dan buru-buru berkata, Fendi Zanders, saya adalah tetua ketiga dari Sekte Bulan Darah. Pemimpin ingin mengatakan sesuatu, selama kamu menyerah dengan patuh sekarang, dia bisa. Sebelum tetua ketiga menyelesaikan kalimatnya, Fendi Zanders melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan cahaya dingin melintas. Kepala tetua ketiga jatuh ke tanah dalam sekejap, dan darah memercik ke wajah Li Tang. Sudah pada saat ini, dan sungguh konyol ingin mengancamku dengan pemimpin omong kosong. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tapi Li Tang memandang Fendi Zanders, dia benar-benar tercengang. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berlutut di tanah dan tergagap, Guru, tolong lepaskan saya. Kamu bisa berbahasa Mandarin. Fendi Zanders menatap Li Tang dengan bingung. Saya tinggal di Yanxia selama beberapa tahun sebelumnya, tolong lepaskan saya. Li Tang menjawab dengan gemetar. Biarkan kamu pergi. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Biar ku beritahu, aku adalah jenderal kerajaan 10.000 Buddha. Jika kamu membunuhku sekarang, maka manajemen puncak kerajaan 10.000 Buddha pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu ingin menyebabkan perang skala besar? Konsekuensi seperti ini Anda tidak dapat menanggungnya. Li Tang memandang Fendi Zanders dan terus berteriak. Saat kamu memanggil senjata dan menyerangku, bukankah kamu berpikir ada konsekuensi yang tidak dapat kamu tanggung? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Kamu. Li Tang mau tidak mau tercengang saat mendengar kalimat ini. Karena saya berani datang ke sini, tidak akan ada konsekuensinya, saya tidak tahan. Ketika kata-kata Fendi Zanders jatuh ke tanah, cahaya dingin lainnya muncul. Detik berikutnya, Li Tang jatuh di depan Fendi Zanders.